Sobat Republika, kita mendengar kabar mengejutkan nih beberapa hari belakangan ini. Kita lihat dari negara-negara sekutu Israel tiba-tiba menarik dukungan mereka dengan ancaman agar Israel menarik pasukan dari Gaza dan juga membuka blokade kemanusiaan di sana. Inggris misalnya mengancam akan memutus perjanjian dagang, bahkan sudah menghentikan negosiasi dagang bebas dengan Israel. Prancis juga melakukan ancaman serupa. Belanda mereka sudah menyusun aturan untuk kemudian memutus bantuan senjata ke Israel. Spanyol sebelumnya melakukan hal serupa. Jerman juga sudah mengancam Israel. Amerika Serikat bahkan dalam bocoran media-media di sana mengatakan bahwa mereka akan mencabut dukungan jika Israel terus melakukan serangan ke Gaza. Negara-negara itu punya alasan bahwa mereka melihat bahwa yang terjadi di Gaza sudah demikian brutal. Artinya mereka kasihan melihat orang-orang di Gaza sedemikian kelaparan, banyak yang dibantai tiap hari. Tapi apakah benar alasannya gara-gara kasihan? Nah, kalau kita melihat sejarah, tidak demikian. Misalnya dulu Inggris mencabut dukungan untuk Belanda di Indonesia karena tahu bahwa Belanda tidak bisa mengalahkan pejuang-pejuang Indonesia selepas kemerdekaan 1945. Demikian juga 50 tahun yang lalu persis Amerika menarik diri dari Vietnam karena tahu bahwa Vietnam Selatan tak bisa menang lawan Vietnam Utara. Dan belakangan Amerika juga melakukan gencatan senjata dengan Houthi bukan gara-gara kasihan dengan warga Yaman. Mereka saat itu tahu bahwa harga perang dengan Yaman akan sedemikian mahal. Bahkan salah satu jet mereka F-35 hampir ditembak jatuh oleh pemberontak Houthi. Artinya kasihan tidak pernah jadi pertimbangan negara-negara kolonial itu untuk kemudian mencabut dukungan. Demikian juga mungkin yang terjadi dengan Israel saat ini. Mungkin mereka melihat bahwa kekalahan Israel tak terelakkan lagi. Mereka tidak bisa memenuhi tujuan perang di Gaza, yaitu untuk memusnahkan Hamas sepenuhnya dan mengembalikan seluruh sandera hidup-hidup. Kalau kita lihat nih, di dalam negeri Israel juga sudah demikian kacau balau. Mantan-mantan pejabat mereka, terutama dari oposisi, mengatakan bahwa mereka sudah mendekati perang sipil. Nah, bahkan kritik-kritik keras dilancarkan misalnya oleh mantan jenderal Yair Golan. Dia mengatakan bahwa yang dilakukan Israel di Gaza semata hobi membunuh anak kecil. Kemudian mantan pejabat Ehud Olmert mengatakan bahwa Israel memang sudah melakukan kejahatan perang di Gaza. Artinya negara-negara barat tersebut melihat bahwa ada tanda-tanda bahwa Israel tidak akan bisa secara berkelanjutan melakukan perang di Gaza. Dan hasil akhirnya bahwa Israel akan kalah atau tidak bahkan mungkin musnah sepenuhnya. Ada legenda di bangsa Israel bahwa negara yang mereka bikin, kerajaan yang mereka bikin tak pernah bisa bertahan lebih dari 80 tahun. Misalnya, ada kerajaan pertama yang dibikin oleh Nabi Daud hanya bertahan selama 80 tahun. Kemudian kerajaan kedua, Hasmonean pada era kuil kedua hanya bertahan selama 77 tahun. Israel sekarang sudah berdiri selama 78 tahun. Artinya mereka punya sisa 2 tahun lagi untuk bertahan hidup. Demikian, saya Fitran Zamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.